Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan untuk sahabat yang ingin berbagi pengalaman cerita misteri, boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Untuk sahabat yang ingin lebih dekat, lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio_wijaya91 dan follow juga akun sosial media Sebuah Kisah Misteri, Facebook, TikTok, dan Instagram. Dukung Sebuah Kisah Misteri dengan cara memfollow sosial media tersebut. Dan untuk sahabat yang ingin bergabung dengan WhatsApp group, sahabat boleh bergabung dengan mengklik link yang ada di box deskripsi atau langsung WhatsApp aja di nomor yang ada di bawah ini. Dan di grup WhatsApp saya akan mengupdate kegiatan saya sehari-hari. Seperti kemarin malam saya mengupdate apa yang saya lakukan sebelum saya membawakan sebuah kisah misteri yang akan saya ceritakan di video kali ini. Dalam penyampaian di video kali ini, saya akan sedikit menambah wawasan pemahaman sahabat-sahabat tentang apa itu yang dinamakan pengetahuan di bidang ilmu kebatinan. Bukan saya ingin menggurui, bukan saya ingin menjadi guru untuk sahabat pendengar semua. Namun ini penting. Sahabat-sahabat yang bergabung di channel Rio Wijaya, pastinya sahabat-sahabat yang suka mendengarkan sebuah kisah misteri, baik itu kisah kejadian tentang kematian, teror almarhum setelah meninggal, pesugihan, dan hal-hal yang berkaitan dengan misteri berbalut mistik. Jadi sahabat-sahabat semua sedikit harus memahami apa yang akan saya sampaikan di video kali ini. Pemahaman tentang apa itu pengetahuan tentang batin atau kebatinan. Ingat sekali lagi, saya bukan menggurui, saya bukan ingin menjadi guru untuk sahabat-sahabat semua. Sekedar sharing dan sedikit bercerita, yang mana kisah misteri yang akan saya ceritakan di video kali ini akan mengaitkan latar belakang dari kejadian misteri dan penambahan-penambahan untuk menjadikan sesuatu yang biasa menjadi sebuah misteri atau berkaitan dengan hal-hal misteri dalam kisah ini. Terima kasih sahabat kita yang ada di Pangandaran, sahabat kita yang bernama Cynthia. Beliau telah mengirimkan sebuah kisah pengalaman misteri dirinya yang dikaitkan dengan keberadaan Nyi Ratu Roro Kidul, penguasa Laut Selatan Pulau Jawa, yang mana di dalam dirinya banyak yang mengatakan dirimu didampingi oleh sosok Kanjeng Nyi Ratu Roro Kidul. Dan opini-opini dari orang-orang tersebut, opini tanpa dasar, membuat sahabat kita Cynthia hampir saja tersesat, terjerumus ke dalam lembah yang menakutkan. Memahami itu lebih baik sebelum terjadi sesuatu yang mengerikan. Terima kasih untuk sahabat kita Cynthia yang telah berbagi pengalaman misteri, dan dengan
pengalaman misteri yang dibagikan Cynthia, saya dapat sedikit memberi paham untuk sahabat-sahabat yang mana patut kita sebut dengan kejadian misteri dan yang mana kejadian-kejadian yang hanya dijadikan cipta kondisi untuk membalut kejadian itu dengan nuansa mistis untuk menakut-nakuti diri kita dengan pola pikir yang berbeda. Inilah kisah misteri tentang Nyi Ratu Roro Kidul. Cynthia, sahabat misteri, membagikan kisah ini. Beliau lahir di sekitaran Pangandaran. Cynthia terlahir dari keluarga biasa. Biasa dalam tanda kutip, tidak ada keluarganya yang memahami tentang hal kebatinan, tidak ada yang mengaitkan diri tentang keadaan yang ada di sekitar Pangandaran yang dipercaya. Pangandaran, salah satu titik terkuat kemunculan dari sosok Nyi Ratu Roro Kidul dan dipercaya di Pangandaran pula salah satu pintu gaib untuk menuju istana gaib pantai selatan, tempat keberadaan Nyi Ratu Roro Kidul. Namun, kejadian misteri yang terjadi kepada Cynthia ini bukan kejadian pertama yang dialami oleh keluarga Cynthia, karena paman dari Cynthia ini juga pernah mengalami hal serupa. Dan dari kejadian yang dialami paman Cynthia di sini dapat cepat diselamatkan sebelum larut masuk ke dalam apa yang saya katakan tadi, salah pemahaman dengan opini-opini yang menggiring kita masuk ke dalam jerat setan yang mengaitkan sedikit sesuatu yang beda dikaitkan dengan mistik. Sedikit sesuatu yang terlihat tidak nyata atau terlihat aneh di mata kita dikaitkan dengan eksistensi makhluk gaib yang dinyata-nyatakan, yang diada-adakan. Itulah yang dinamakan pembodohan dalam dunia mistik. Nah, diceritakan Cynthia yang baru lulus dari SMA, Cynthia yang kuliah di ibu kota Jakarta, tentunya meninggalkan wilayah Pangandaran. Jadi ketika Cynthia ini di masa SMA-nya, beliau sama sekali tidak pernah lah mengalami kejadian-kejadian yang aneh, tidak pernah mengalami sesuatu hal yang berkaitan dengan hal mistis. Palingan takut ketika Cynthia habis dari bioskop nonton film horor atau ada tetangga yang meninggal. Itu adalah ketakutan-ketakutan wajar sebagai seorang manusia. Namun setelah Cynthia ini jauh dari kampung halamannya, jauh dari tempat yang betul-betul bisa saya katakan tempat yang diakui orang sebagai gudangnya mistis Pangandaran, salah satu gerbang gaib untuk masuk ke istana Kanjeng Ratu Roro Kidul. Dan ketika jauh dari tempat itu, kok malah paham Cynthia tentang pemahaman mistik ini malah menjadi lemah. Malah dirinya seakan-akan ya menjadi bodoh lah tentang pemahaman tersebut, hanya gara-gara satu peristiwa. Dalam masa perkuliahan, healing ya kalau bahasa sekarang, atau refreshing, ini wajarlah dilakukan, apalagi di ibu kota. Dengan suasana perkuliahan yang membuat otak penat, ditambah lagi dengan kemacetan lalu lintas, hiruk pikuk yang ramai 1 kali 24 jam, jadi wajar anak-anak sebaya Cynthia pada masa itu 17-18 tahun usianya ini healing, jalan sama teman-teman, dan dipilihlah satu tempat rekreasi terbesar di Jakarta. Nggak saya sebutkan ini namanya di mana, tempatnya di mana, yang jelas ada kaitannya dengan pantai. Nah, di sana gara-gara Cynthia mengunjungi tempat itu, dan jujur Cynthia mengatakan selama hidupnya ya, baik itu dari masa kecil sampai ya dia kuliah dan mengalami peristiwa di tempat itu, Cynthia baru pertama kali datang ke tempat itu, tempat rekreasi yang ada pantainya lah di wilayah Jakarta.
Ya, jadi itu pertama kalinya ke sana, dan untuk pertama kalinya Cynthia ke sana membuat Cynthia di sini sedikit berubah pola pandang tentang sesuatu yang magis dan merubah pola hidup dan menjadikan dirinya sebagai seorang yang paranoid pertama, dan menjadikan dirinya itu kayak star syndrome dalam sesuatu yang mistik. Ini lantaran ada sebabnya. Disclaimer di sini, saya bukan ingin menjatuhkan satu pihak atau satu karakter, namun apa yang saya ceritakan ini sesuai dengan fakta yang tertulis dalam kisah ini. Jadi keberangkatan Cynthia ke tempat rekreasi pinggir pantai tersebut yang ada di ibu kota Jakarta, ini tidak sendirian. Di sini Cynthia berenang. 2 laki-laki dan 4 orang perempuan. Semuanya itu berteman, tidak ada istilah pacar-pacaran. Dekat, itu hanya dekat sebagai sahabat. 1 teman laki-laki dari Cynthia di sini mengakui dirinya, menobatkan dirinya sebagai seseorang yang paham betul dengan sesuatu yang magis dan menyebut dirinya sebagai anak indigo. Apa yang saya ceritakan ini khusus untuk karakter satu ini ya. Namanya Putra lah kita sebut, si Putra ini. Jadi tidak menyebar atau tidak saya katakan semua anak yang indigo sama karakternya dengan si Putra, enggak. Jadi apa yang saya sampaikan dalam kisah ini itu hanya karakter, watak, dan apa yang dilakukan Putra dalam kejadian ini. Putra ya ketika berada di tempat rekreasi pinggir pantai tersebut, di sini dia mengkhawatirkan kawan-kawan perempuannya. Ini 4 perempuan tersebut, karena Putra khawatir bukan dengan gangguan-gangguan orang jahat, alasan Putra tadi ya, mengkhawatirkan temannya ini, tapi ketika waktu memasuki senja kala atau ketika matahari terbenam, Putra merasa di wilayah tersebut, di tengah keramaian pengunjung yang ada di wilayah tersebut, dia merasakan dan mengatakan ini kayaknya hadir sosok makhluk gaib yang kekuatannya besar sekali. Dan aku khawatir kehadiran sosok makhluk gaib yang besar ini itu didasari dengan salah satu dari 4 teman perempuannya itu. Permintaan Putra, 4 dari teman perempuannya ini, sudahilah main-main di bibir pantai. Yuk duduk sini aja. Kalau kita mau masih main-main di sini, ya ndak usahlah jauh-jauh dari kami, terutama jauh-jauh dari aku. Dan itu diperuntukkan ke 4 orang teman perempuannya. Belum disebut, Cynthia kamu ndak boleh kemana-mana, atau Ani, atau Putri, atau Cecil lah misalnya. Ini ndak. Ya 4-4-nya itu harus dekat dengan Putra. Nah, mereka berempat ini ya merasa kayak, itu cuma ketakutan lu aja kali Put. Mana ada lah makhluk-makhluk gaib di tempat ramai kayak gini. Cynthia juga mengatakan hal yang sama. Kamu ngomong-ngomong kayak gitu nggak boleh. Aku nih besar di bibir pantai loh, di Pangandaran, dan nggak boleh ngomong kayak gitu di pinggir pantai. Nanti apa yang terucap itu menjadi kenyataan. Dah, Putra ngomong sama Cynthia, yang kau khawatirkan itu kamu. Kamu tuh loh kayaknya mau didatangi oleh sosok makhluk gaib. Cynthia yang tadinya paham Cynthia ini, aku ini lahir di pinggir pantai, main di pinggir pantai yang seperti ini itu udah keseharianku. Jangankan maghrib-maghrib, tengah malam pun aku sering diajak abangku, diajak saudara-saudaraku main di pinggir pantai. Jadi apa yang kau khawatirkan? Memang untuk pertama kalinya Cynthia main di pinggir pantai tersebut, tapi notabene itu pantai wisata. Ya memang tidak menutup kemungkinan pantai wisata itu juga memiliki eksistensi atau kekuatan magis, ada makhluk gaib di sana. Tapi secara logika, Pangandaran itu dikenal sebagai pintu gerbang kerajaan gaib Nyi Roro Kidul. Jelaslah di situ angker. Aku main di sana ndak apa-apa. Kamu jangan nakut-nakutin aku. Kamu jangan bikin suasana liburan kita jadi berantakan pun. Enggak. Lihat aja. Kalau kamu ndak percaya, mainlah di pinggir pantai. Tapi kalau terjadi sesuatu, aku ndak tanggung jawab. Nah, Cynthia dan ketiga temannya atau 4 perempuan inilah, ya mereka tidak terlalu mendengarkan apa yang diucapkan Putra. Mereka pun merasa kalau ya mereka main-main di pinggir pantai itu juga bukan main di airnya ya, tapi main di pasir-pasir pinggir pantai. Dan
ya ndak terlalu membahayakan diri. Toh juga di sana rame pengunjung, bukan mereka saja. Jadi apa yang dikatakan Putra ini ndak terlalu didengarkan oleh Cynthia. Nah, naasnya di sini. Kebetulan itu bisa saja terjadi, dan ini adalah kebetulan yang terjadi kepada Cynthia dengan skema atau dengan pandangan Putra. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah hukuman bagi Cynthia yang telah melanggar apa yang telah dilihat dan diketahui oleh Putra terlebih dahulu dari kemampuan indigo yang dia miliki. Di sini, kemampuan indigo yang dimiliki Putra ini belum dipatenkan. Belum banyak yang teruji kebenarannya, tapi di sini dia sudah mengklaim apa yang dialami Cynthia ini merupakan sesuatu yang telah dia ketahui dari kemampuan indigonya. Dan apa yang terjadi kepada Cynthia? Nggak tahu kenapa Cynthia ini lepas dari kontrol 3 temannya. Tiba-tiba saja ada ombak yang bergulung sedikit besar, nggak terlalu besar. Cynthia ini kayak keseret aja kakinya, jatuh dan ketarik masuk ke dalam gulungan ombak. Dan itu juga tidak membahayakan Cynthia, cuman basah aja. Namun kepanikan dirasakan Cynthia dan menyebabkan dirinya di sini drop. Ini lantaran karena sebelum kejadian itu pikirannya sudah didokterin oleh apa yang diucapkan oleh Putra tentang sesuatu energi besar akan muncul dan mengincar keselamatan Cynthia. Nah, sampai di sini dulu sahabat-sahabat, ya. Apa yang terjadi? Sesuatu yang terjadi. Jangan lantas kita akan selalu mengaitkannya atau membesar-besarkannya, mengaitkan kepada sesuatu yang magis. Pikirkan dulu dengan logika, rasakan dengan hati, dan kita berdoa kepada Allah, minta petunjuk. Apakah ini adalah sebuah kecelakaan tanpa adanya gangguan mistis, atau memang benar ini adalah petanda yang Allah berikan untuk kita berwaspada atau beringat diri, mawas diri bahwa sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang jahat mengancam keselamatan kita. Tak lantas di sini kita dapat memastikan bahwa benar ini gangguan dari makhluk gaib. Itulah paham tentang apa batin tadi, karena batin lebih tua dari kita, lebih tua dari umur kita. Sebelum kita lahir, batin ini sudah ada. Nur, cahaya itu sudah terlahir terlebih dahulu. Ruh ini sudah diberi nama dulu, baru kita lahir ke dunia, dan nama itu melekat kepada zohir ini setelah lahir ke dunia. Ingat, batin lebih tua dari kita. Jangan kita membodoh-bodohi batin cuman dari sekedar ucapan atau doktrin perkataan orang yang belum tentu dapat dipastikan. Ucapan orang itu dapat dipercaya hanya kebenaran Allah. Allah lah hanya yang maha segala mengetahui apa yang akan terjadi kepada kehidupan kita, bukan ucapan seorang A, seorang B, seorang C, seorang D. Nah, jadi itu ya, sedikit pemahaman nih di sesi awal cerita yang dibagikan oleh Cynthia. Lanjut, kita masuk ke alur ceritanya. Dan yang terjadi kepada Cynthia pada senjakala pada saat itu adalah Cynthia ini ngerasa kalau ya memang kondisinya itu udah kecapean. Ditambah lagi gulungan ombak yang cukup besar di objek wisata pantai yang ada di Jakarta, ditambah lagi dengan kondisi udah kecapean, ya begitu ketabrak ombak dia kejatuh dan masih dalam kategori wajar. Awalnya Cynthia bilang kalau dirinya itu terseret ombak dan menciptakan kepanikan seketika di lokasi itu. Namun setelah Cynthia dievakuasi, ditarik sama pengunjung-pengunjung ada di sana, dia malu sendiri jatuhnya. Jadi ya kok anak kecil aja diseret ombak nggak kegulung, aku malah kegulung. Nah, jadi awalnya pemikiran Cynthia masih positive thinking, ya dia bersyukur juga lah pada saat itu Allah SWT masih memberikan keselamatan, memberikan penjagaan, jadi nggak sampai kegulung ombak itu sampai ke tengah laut. Jadi langsung cepat sadar, teman-temannya teriak minta tolong, dievakuasi. Nah, setibanya di pinggir pantai tadi,
Si Putra yang mengaku memiliki kemampuan di atas rata-rata ini langsung marahin Cynthia dengan mengatakan, ini percakapan Putra antara Cynthia. Tuh kan lu gak percaya dengan apa yang gue bilang. Untung lu gak mati. Lu tahu gak? Yang gulung ombak tadi itu bukan gulungan ombak biasa, melainkan itu adalah perwujudan dari sosok makhluk gaib yang ingin mencelakai kamu. Tapi kamu bersyukur. Bersyukur kamu atas kehadiran Kanjeng Ratu Roro Kidul. Kanjeng Ratu Roro Kidul lah yang menyelamatkan kamu, yang membuat kamu bisa berada di sini sekarang. Tapi aku nggak tahu lah ya, kalau Kanjeng Ratu Roro Kidul nggak ada tadi menyelamatkan kamu, aku yakin sosok makhluk gaib tersebut sudah mengambil kamu dan entahlah, kematian itu sudah terlihat dari pandanganku. Ya kamu itu jasadnya tidak ditemukan, jasadmu hilang di gulung ombak. Dan ketika Putra mengatakan hal itu, sontak saja kayak Cynthia ini pendirian awalnya dia itu kecelakaan karena tubuhnya lemas dan Allah lah yang memberikan Cynthia perlindungan. Seketika saja dokterin dari Putra ini masuk dan membuat Cynthia menangis ketakutan dan minta segera diantarkan pulang ke kos-kosannya. Singkat cerita, pulanglah mereka dari tempat rekreasi tersebut pulang ke kontrakan Cynthia, yang mana di kosan atau di kontrakan Cynthia beliau ini tinggal seorang diri. Karena kejadian itu sudah membuat Cynthia takut, ditambah lagi ditakut-takutin sama Putra dan ditegaskan lagi sama Putra di kos-kosan itu. Ketika udah sampai, Putra berpesan, jadi dalam waktu dekat ini kalau bisa kamu jauhilah lingkungan yang dekat dengan air. Contohnya seperti pantai, sungai gitu ya, kolam renang. Karena ketakutan Putra sosok yang ingin mencelakai si Cynthia ini dari pantai tersebut ngikuti Cynthia dan ingin kembali mencoba untuk mencelakai Cynthia. Dan Putra meminta Cynthia untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur kepada Nyi Ratu Roro Kidul atas penyelamatan atau keselamatan yang telah diberikan oleh Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul. Apa yang diucapkan Putra ini didengar oleh teman-teman si Cynthia yang 3 perempuan ini, dan Putra berpesan sama 3 teman perempuan si Cynthia, yang mana mereka ini memang dekat sekali lah dengan si Cynthia dan dekat juga sama Putra. Jadi Putra berpesan, malam ini alangkah baiknya kalian nginep di sini aja. Nginep di sini, coba kalian tenangin sahabat kita si Cynthia ini dan jaga si Cynthia. Jangan sampai terjadi sesuatu hal karena ketakutan yang dirasakan oleh Cynthia. Gayung bersambut, istilah kata. Ya, kebetulan selanjutnya terjadi. Ayu, salah satu teman dari Cynthia, ketika mendengar penjelasan Putra seperti itu di malam di kos-kosan Cynthia sekitar jam 9 malaman lah, sontak saja mendengar dari arah belakang, dari arah kamar mandi, pintunya itu kebuka sendiri dan ketutup lagi. Sontak saja Ayu di sini terperanjat mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, dan dari penuturan Ayu dia mengatakan ketika dia mendengar pintu kamar mandi tertutup, di situ di depan pintu kamar mandi atau di bagian belakang, dia melihat ada sosok Nyi Ratu Roro Kidul. Sesuai gambaran cerita dari orang-orang penggambaran tentang Nyi Ratu Roro Kidul, seorang putri yang menggunakan pakaian serba hijau, kebaya hijau dengan selendang kuning emas, ditambah dengan mahkota. Sosok itu nyata berdiri pas di belakang Cynthia duduk di depan pintu kamar mandi. Penglihatan Ayu ini dikatakannya memang betul-betul real, dia melihat itu. Tapi teman-teman yang lain ini tidak melihat. Nah, ditambah itulah ya, kepercayaan Cynthia dengan apa yang diucapkan Putra ini menjadi 1000%. Dan Cynthia pun mengakui kalau dia salah telah hendak dengerin apa yang telah diperingatkan Putra dan dia meminta maaf. Singkat cerita,
di keesokan harinya di kampus. Jadi ketika di kampus, sahabat-sahabat, Putra, Ayu, sahabatnya si Cynthia, dan sahabat-sahabat yang lain yang melihat kecelakaan yang dialami oleh si Cynthia, mereka kumpul lah ya, mereka ngobrol-ngobrol. Putra pun di sini menanyakan, gimana Sin, apa yang kamu rasakan? Cynthia menjawab, ya alhamdulillah semalam bisa tidur, teman-teman yang lain juga nyaman-nyaman aja, tidak merasa ada yang mengganggu. Nah, Putra di sini menegaskan lagi, sesegera mungkin kamu harus mengucapkan rasa syukur, terima kasih atas pertolongan dari Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul, yang mana posisinya pada saat itu ya si Cynthia ini sudah percaya dengan apa yang diucapkan Putra, ditambah lagi kejadian yang dialami Ayu. Suara pintu tiba-tiba kebuka dan ketutup sendiri. Ayu melihat sosok itu memang ada berdiri di belakangnya si Cynthia dan seakan-akan memang memprotek atau melindungi si Cynthia. Nah, dari situ Cynthia ini bingung, kan dia kan awam sekali dengan hal-hal seperti itu. Bertanyalah sama si Putra, "Iya Put, aku juga ya pengen sekali mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang telah diberikan oleh Nyi Roro Kidul seperti yang kamu bilang gitu ya. Tapi aku nggak tahu caranya gimana. Bolehlah kasih tahu gimana caranya." Putra di sini menyarankan, alangkah baiknya weekend nanti kamu balik ke Pangandaran. Untuk tata caranya, kamu langsung temui kuncen yang ada di sana. Pasti kamu tahulah ya siapa atau di mana kamu dapat menemukan kuncen untuk ya bisa berdialog atau ngasih seserahan lah, seserahan ucapan terima kasih kepada Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul di Pangandaran. Itu kan wilayah kamu. Nah, kebetulan kan Jakarta Pangandaran ini kan tidak terlalu jauh, sahabat-sahabat. Ya bisalah ditempuh kayak gitu ya, bolak-balik itu bisalah. Dan Cynthia mengatakan kepada Putra, alangkah baiknya aku melakukan ritual tersebut itu dibimbing sama kamu. Kan kamu yang bisa melihat dan bisa berkomunikasi dengan sosok seperti itu. Aku takutnya kalau aku mencari juru kunci dan bertanya kepada juru kunci, takutnya nanti keluargaku tahu, dan si Cynthia ini tidak mau keluarganya heboh dengan kejadian yang baru saja dialami oleh si Cynthia. Takutnya kekhawatiran orang tua Cynthia ini membuatnya tidak mengizinkan Cynthia untuk meneruskan kuliah di ibu kota Jakarta. Maklum, Cynthia merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga tersebut. Jadi memang khawatir sekali pastilah kalau ketahuan anaknya mengalami seperti itu, apalagi ada kaitannya dengan Nyi Roro Kidul. Nah, kembali Cynthia menjelaskan situasi pemahaman warga setempat yang ada di Pangandaran tentang karakter atau sosok makhluk gaib yang dikenal sebagai Kanjeng Ratu Roro Kidul. Di sana ada dua pandangan. Ada yang berpandangan kalau Nyi Ratu Roro Kidul itu sosok yang baik, sering melindungi warga dan dapat diminta pertolongan. Dan ada juga yang berpendapat kalau Nyi Roro Kidul itu adalah sosok jahat yang sering meminta tumbal nyawa untuk keselamatan masyarakat atau orang yang ada di wilayah tersebut, terutama orang-orang yang memiliki perjanjian gaib untuk mendapatkan kekayaan. Jadi ada dua karakter ya yang menjadi sudut pandang warga setempat atas kehadiran sosok Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Nah, takutnya nanti opini atau pandangan buruk tentang Nyi Roro Kidul ini membuat keluarga dari Cynthia ini khawatir. Nah, jadi Putra mengatakan kepada Cynthia, tidak bisa. Aku kalau berbenturan langsung dengan energi dari Nyi Ratu Roro Kidul, takutnya nanti aku yang malah bahaya. Jadi ya banyaklah alasan yang disampaikan Putra, dan intinya Putra tidak bisa menemani Cynthia untuk melakukan ritual tersebut. Singkat cerita diputuskanlah sama Cynthia, yaudahlah aku pulang sendiri, aku cari tahu sendiri. Nantilah weekend liburan, aku akan pulang dan melakukan ritual untuk mengucapkan terima kasih sesuai yang disarankan oleh Putra. Pulanglah di waktu weekend, di waktu libur kuliah, Cynthia ini ke Pangandaran, ke tanah kelahirannya. Setibanya di rumah,
Cynthia tidak menceritakan kepada ibu dan bapak, takut menimbulkan kecurigaan. Sebentar Cynthia sampai di rumah, dia langsung mencari di mana kuncen yang bisa menghantarkan Cynthia untuk melakukan ritual terima kasih atau menghantarkan sesaji untuk rasa terima kasih. Dan bertemulah kuncen yang memang betul-betul kuncen yang mengetahui tata cara yang ingin dilakukan oleh Cynthia. Setibanya di tempat kuncen, bertemulah si Cynthia ini dengan si kuncen. Cynthia menceritakan hajatnya ke sana dan kuncen merespon dengan baik dan mengatakan, oh, kalau memang iya apa yang kamu ceritakan dan apa yang dilihat oleh teman laki-lakimu yang bernama Putra itu benar, ya apa salahnya? Untuk melakukan ritual ucapan terima kasih, itu kamu harus membawa bunga rampe, membawa sesajenan lah bahasanya ya. Jadi dilengkapi dengan nasi tumpeng sebagai simbolis rasa syukur, ditambah lagi dengan beberapa hasil bumi seperti contoh pisang, buah-buahan, segenggam padi, ditambah lagi telur, kopi, ayam ingkung. Syarat-syarat itu sebagai pelengkap dari ritual ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan saja apa yang dikatakan oleh teman laki-lakimu Putra itu benar. Kalau sosok Kanjeng Ratu Roro Kidul itu telah memberikan kamu perlindungan dan memberikan kamu pendampingan. Kalau memang iya, kalau memang betul, di malam ritual tersebut kamu pastinya dapat langsung berkomunikasi dengan Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul. Nah, mendengar itu, semangatlah si Cynthia ini. Dan si Cynthia mengatakan, secepat mungkin Ki, aku akan datang ke sini membawa apa yang kau sebut tadi. Tapi Aki mengatakan, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Cynthia bilang, tidak sembarang waktu, tidak semau kita untuk dapat melakukan atau dapat merasakan eksistensi kekuatan gaib di tempat ini, apalagi mengharapkan kehadiran Nyi Ratu Roro Kidul. Jadi kapan? Cynthia bilang. Cynthia kan datang menemui si Aki itu di hari Minggu malam Senin. Jatuhnya ya, hari Minggu itu kan malamnya malam Senin. Aki bilang malam ini tidak bisa melakukan ritual itu. Jadi kapan? Cynthia bilang, untuk melakukan ritual itu baiknya di Selasa malam Rabu. Mendengar itu, Cynthia yang awalnya cuman sampai Senin ya di Pangandaran, karena kan dia kuliah lagi nih, ya terpaksa dia harus minta izin libur beberapa hari untuk menyelesaikan atau melakukan ritual tersebut. Sampailah di mana di hari Selasa malam Rabu. Tentunya dari pagi Cynthia ini sibuk lah, bolak-balik pasar, menyiapkan segala sesuatu. Dan orang tua dari Cynthia melihat gerak-gerik anaknya agak aneh. Diajak ngomong lebih banyak diam, tidak banyak cerita, tidak happy, tidak riang seperti biasa, lebih tertutup dan bolak-balik ke pasar. Di rumah itu kayak mempersiapkan segala sesuatu yang orang tuanya ini kan tahu lah, walaupun tidak terlalu paham dengan hal mistis, tapi kalau ngelihat bunga rampe yang disiapkan, ayam ingkung, kopi hitam, buah-buahan, tumpengan, tahu arahnya kemana. Ditanya sama si Cynthia, kamu bikin apa? Ada acara apa kok nyiapin kayak ginian? Awalnya Cynthia lebih memilih untuk diam, tapi kan tidak bisa kalau ditanya terus sama ibu, ditekan sama bapak. Apakah kita bisa diam? Tidak. Akhirnya Cynthia pun menceritakan rencananya dan menceritakan alasannya untuk melakukan apa yang direncanakannya pada hari itu. Mendengar cerita dari Cynthia, mendengar rencana yang akan dilakukan anaknya di Selasa malam Rabu itu, bukan orang tua Cynthia, ibu bapak Cynthia sedih, panik mendengar kecelakaan yang dialami Cynthia, malah sebaliknya. Orang tua Cynthia marah besar dengan mengatakan, bodoh.
Jauh-jauh kamu minta kuliah ke ibu kota. Bukannya kamu lebih pintar, tapi setibanya di sana, kamu malah bodoh, dibodoh-bodohin orang. Siapa teman laki-lakimu itu? Kenapa bukan dia yang melakukan ini? Malah nyuruh kamu. Nah, mendengar itu, bapak dari Cynthia ini ngumpulin adik-adiknya, ngumpulin keluarga besarnya untuk menyidang Cynthia. Karena perilaku Cynthia ini sudah nyala, sahabat-sahabat. Walaupun mereka, orang tua Cynthia, paman-paman Cynthia, ini berasal dari Pangandaran, lahir di sana, orang asli sana lah, boleh dikatakan. Tapi kepercayaan mereka ini tidak sama dengan mitos-mitos, cerita-cerita yang ada di sana. Tidak semua orang Pangandaran mau manut dengan budaya yang ada di sana. Ditambah lagi, keluarga dari bapaknya Cynthia ini keluarga yang boleh dikatakan salah satu keluarga pembuka agama lah di kampung tersebut. Jadi mereka mengklaim apa yang dilakukan Cynthia ini sudah mengarah ke jalur syirik. Takutnya nanti dampaknya buruk sekali. Sidanglah si Cynthia ini disidang oleh keluarga besar dari sebelah bapak Cynthia. Nah, dari acara penyidangan lah kalau saya katakan ya, yang menyidang permasalahan yang dihadapi oleh Cynthia dan apa yang akan dilakukan Cynthia dengan sesajen bunga rampe tersebut, ini mendapatkan penolakan atau kemarahan besar dari sebelah bapak Cynthia. Dan dari kejadian itulah Cynthia ini kembali terbuka lagi, pikirannya, batinnya kembali bersih lagi lantaran mendengar kisah serupa yang ternyata telah terjadi lebih dulu di masa yang lampau. Ketika Cynthia kecil, hal serupa ini pernah dialami oleh adik kandung atau adik bontot dari bapak Cynthia yang kita sebut saja di sini dengan nama samaran Uwa. Si Uwa lah di sini yang mencak-mencak, yang pengen sekali ketemu dengan anak lanang yang bernama Putra tadi. Mungkin kalau tidak disabari sama si Cynthia, malam itu juga si Uwa ini udah berangkat ke Jakarta, bawa si Putra datang ke tempat itu, ke Pangandaran, untuk menunjukkan sebatas mana kesaktian kau. Aku ingin melihat sosok Nyi Roro Kidul yang kau bilang melindungi ponaanku, dan kau nyuruh ponaanku melakukan ritual persembahan untuk Nyi Roro Kidul. Mendengar itu ya, si Cynthia ini bertanya, apa yang paman ketahui tentang sosok Kanjeng Ratu Roro Kidul, dan kenapa paman bilang kalau temanku itu tidak punya kesaktian, malah menjerumuskan aku dengan pembodohan. Paman Cynthia menceritakan kalau untuk urusan dukun perdukunan, apalagi kuncen menguncen, mengetahui selak-beluk tentang Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, kalau batas pengetahuan temenmu yang katanya memiliki kemampuan itu, aku rasa tidak ada seujung kuku dengan apa yang telah aku alami, nak. Belasan orang, puluhan orang bahkan telah aku bawa untuk melakukan ritual di tempat itu dengan tujuan berkomunikasi dengan Nyi Ratu Roro Kidul. Tapi nyatanya, faktanya apa? 1-2 orang awalnya cuman berhasil melakukan apa yang kujanjikan bisa mereka dapatkan. Berhasil memang, tapi selebihnya yang menyedihkannya ada banyak yang bangkrut gara-gara konsultasi dengan aku. Alasannya minta bantuan lah, pilihkan bisnis yang tepat, tender lagi di depan mata, pilih tender yang mana yang bisa menguntungkan. Aku katakan, bisikan gaib yang ku dapat dari Nyi Roro Kidul, pilih tender yang B, pasti akan menang. Dengan sajen yang kau berikan nanti, kepala kambing kau larung ke laut, berlipat ganda kekayaan akan kau dapatkan. Itu bisikan yang paman dapat. Tapi nyatanya apa? Masuk rumah sakit jiwa orang itu, miliaran, puluhan miliar duitnya habis gara-gara tender yang salah pilih. Bahkan yang menyakitkan paman, yang membuat paman sadar, apa yang ingin kau lakukan ini bakal merusak masa mudamu. Ada yang berobat dengan paman. Paman yakin dengan kekuatan Nyi Roro Kidul
paman bisa menyembuhkannya, paman suruh stop pengobatan medis, nyatanya paman tak dapat menyembuhkannya, pengobatan medis dihentikan, penyakit tambah parah dan menyebabkan pasien paman itu meninggal dunia. Bukan 1, 2 lagi. Kalau dihitung-hitung, sudah banyak korban yang berjatuhan lantaran kepercayaanku dengan sesuatu yang tak pasti, yaitu kekuatan gaib yang berasal dari antah berantah dunia mana entah. Apa yang kau ceritakan hampir sama persis dengan apa yang paman alami. Paman mengetahui eksistensi, bentuk visual, gimana wujud Nyi Ratu Roro Kidul. Itu bukan dari pemahaman, bukan dari ilmu keturunan, bukan dari ilmu tuntutan, bukan juga ilmu yang paman dapat sendiri, melainkan kata orang, pandangan orang. Paman ini canang dari Nyi Roro Kidul lantaran pernah selamat dari terpaan ombak. Sama kejadiannya kayak kamu. Dan apa yang diceritakan orang, apa yang dikatakan orang, itu seakan-akan memang tergambar di benakku. Yang tadinya aku nggak ngerasa apa-apa ketika aku duduk di Karangbolong. Setelah banyak aku dengar cerita kalau aku ini didampingi sosok Ratu Roro Kidul, ketika aku duduk di Karangbolong, itu seakan-akan aku duduk di singgasana Ratu Nyi Roro Kidul. Seakan-akan aku bisa menembus dimensi lain dunia ini, bisa masuk ke pintu gerbang alam gaib Nyi Ratu Roro Kidul dan bertemu langsung, berkomunikasi langsung dengan Kanjeng Ratu Roro Kidul. Pengetahuan itu kudapat secara tiba-tiba dari kata orang, dari ritual ini, dari ritual itu, tanpa aku mempelajari sejatinya apa itu kebatinan. Kalau temanmu cuma dapat mengatakan melihat eksistensi dari sosok Nyi Roro Kidul di usia mudanya, itu tidak sebanding dengan pengetahuan yang kudapat dari kata orang, dari pandangan-pandangan seperti pandangan temanmu itu. Di usiaku yang ke-26 tahun, di tempat ini, tanya bapakmu, tanya orang-orang, aku sudah dinobatkan sebagai kuncen Nyi Roro Kidul. Bukan berdasar garis keturunan kita, tapi berdasarkan kata orang. Dalam tanda kutip, orang-orang yang dapat melihat sosok makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Dan di titik terburuk dari apa yang telah paman alami, itu ya termasuk nyusahin bapakmu juga. Bolak-balik bapakmu ngobatin paman sana sini, mencoba untuk mengembalikan mental, mengembalikan pikiran, mengembalikan batin paman bersih. Itu perlu tahap pembersihan bertahun-tahun. Kalau enggak, paman selalu berfantasi, selalu berhalusinasi, dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib, dapat berkomunikasi dengan Nyi Ratu Roro Kidul. Ya walaupun eksistensi yang paman rasakan itu memang betul-betul eksistensi atau perwujudan makhluk gaib itu dapat paman lihat, memang dapat paman bisikan dari makhluk gaib, tapi sejatinya itu bukan sosok Nyi Ratu Roro Kidul. Setelah paman dilakukan pengobatan, setelah batin paman dibersihkan, apa yang paman lihat selama ini? Apa? Bisikan apa? Bisikan dari siapa yang terdengar di telinga paman? Dan bisikan itu paman sampaikan ke orang-orang yang percaya kalau paman kuncen Nyi Ratu Roro Kidul dan membahayakan, merugikan, dan sampai ada yang mati. Kau mau tahu itu sosok apa? Apakah itu sosok Nyi Ratu Roro Kidul? Atau sosok apa? Yang jelas, itu bukan sosok Nyi Roro Kidul. Itu adalah sosok jin. Jin yang ingin menuntun kita dalam kesesatan. Bukan sejati perwujudan Kanjeng Ratu Roro Kidul. Dan disitulah paman marah kepada diri sendiri, menyesal dan bertobat. Alhamdulillah nak, paman bisa sampai di titik ini. Dan ketika paman mendengar apa yang kau sampaikan, gimana paman tidak marah? Kalau dekat Jakarta Pangandaran, sudah aku cekik laki-laki yang mengatakan kalau kau didampingi Nyi Roro Kidul. Dari pemahaman itu, si Cynthia ini
diputuskan sama orang tuanya, ya kamu selesaikan semester ini aja lah kuliah di Jakarta. Nanti kamu ambil cuti, nanti biar bapak yang ngurus semua. Kamu sama pamanmu, sama uak ya, sama si uak ini yang minta ditunjukin lah gimana caranya uakmu itu dapat dulu mengembalikan kepercayaannya atas kebesaran Allah tanpa embel-embel bantuan makhluk gaib dalam keselamatan dirimu. Dan intinya bapaknya si Cynthia ini ingin memutus hubungan atau persahabatan Putra dengan si Cynthia, karena keluarga yang marah dengan si Putra ini sebenarnya ingin mengeksekusi Putra, dalam arti kata bukan mau dibunuh ya, tapi dikasih pelajaran aja bahwa apa yang kau rasakan, kemampuan yang kau miliki itu jangan sampai kau buat untuk merusak orang. Jangan asal tebak, asal sebut, asal lihat. Apa yang kau lihat, mungkin yang kau lihat kecoa, kau bilang singa. Sehingga ya Cynthia ini hampir saja terjerumus. Sebenarnya itu yang ingin diputus, persahabatan itu, dan membuat Cynthia ini kembali ke kehidupannya yang dulu. Tinggal berdampingan dengan tempat yang dipercaya dikatakan orang sebagai pintu gerbang loh, tempat munculnya sosok Nyi Ratu Roro Kidul di sana, tempat orang-orang melepas atau melarung sesajen di sana. Tapi pada masa itu tidak percaya si Cynthia ini dengan kekuatan seperti itu, hanya percaya kepada kuasa dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan doktrin Putra yang mengatakan dirinya sebagai anak yang memiliki kemampuan dapat melihat, dapat menerawang, inilah kekacauan mental dan keyakinan Cynthia ini berantakan. Nah, inilah yang saya katakan tadi, maknanya kisah yang dikirimkan Cynthia ini dapat menggambarkan, membuka paham sahabat untuk mengenal kebatinan atau menguak misteri dengan fakta. Itu tidak sesuai sahabat-sahabat dengan realita. Jadi saya pun tidak minta sahabat-sahabat percaya dengan lisan saya yang menceritakan tulisan cerita dari sahabat yang mengirimkan kepada saya yang bernama Cynthia. Saya tidak mau mempengaruhi sahabat-sahabat dengan cerita-cerita misteri, tapi ambil hikmah. Kalau dikira ini ada hikmahnya, ambil petik pelajaran dari perjalanan seorang anak manusia yang telah disampaikan kepada saya dan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sebagai penyambung lidah. Dan ingat, dalam cerita kali ini saya tidak menjatuhkan satu karakter siapapun. Yang saya ceritakan hanya tokoh-tokoh karakter sesuai dalam kisah yang dibagikan oleh Cynthia. Tidak dilebih-lebihkan, tidak ditambah-tambah, karena ya sebatas inilah kisah yang dibagikan Cynthia. Pertanyaan sahabat, gimana kabar tentang Putra? Saya pun bertanya-tanya, apa kabar Putra? Anggap sajalah Putra adalah sosok seseorang yang menjadi karakter untuk mengubah Cynthia dari kehidupan sebelumnya menjadi memiliki kepribadian dan kepercayaan atas kuasa Allah jauh lebih baik dari sebelumnya. Putra, sosok teman dalam fase kehidupan Cynthia. Begitu juga sahabat-sahabat adalah sahabat-sahabat saya dalam fase kehidupan saya sekarang, dan insya Allah kita akan terus bersahabat, menjalin silaturahmi dan menjadi keluarga besar. Amin amin ya robbal alamin. Untuk sahabat-sahabat yang pingin punya teaser terbaru, saya udah buka open PO, makanya gabung di grup WhatsApp Sebuah Kisah Misteri. Update-update tentang saya, keseharian saya akan ada di WhatsApp grup, lebih update lagi. Untuk pemesanan teaser boleh sahabat-sahabat WA langsung admin, nanti dijelaskan PO-nya gimana, harganya berapa. Jadi langsung aja. Dan terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Nah, jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, saya mohon maaf. Kisahnya cuma sampai di sini sahabat-sahabat, tidak dapat saya lebihkan lagi. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Penjelasan dalam kisah ini pun sudah saya sampaikan. Pembelajaran kebatinan yang saya katakan di awal, inilah PR untuk sahabat-sahabat untuk menelaah sendiri makna dari kisah yang saya sampaikan dari kisah nyata si Cynthia ini, bahwa kita boleh percaya dengan seseorang yang mengaku memiliki kemampuan supranatural, tapi di era sekarang banyak yang menjadikan predikat seorang yang mengetahui tentang kemampuan
supranatural atau pakar spiritual itu hanyalah menjadi sajian entertain, dan tanpa adanya pemahaman sahabat-sahabat dalam menyaksikan entertain yang mereka anggap sebuah fakta, menutupi sebuah realita, itu menjadi titik untuk menjerumuskan sahabat-sahabat. Pahamilah makna kisah ini dengan sendirinya. Insya Allah sahabat-sahabat akan dapat menemukan titik terang, karena sahabat-sahabat hobi dalam dunia mistis. Jangan sampai nanti terjerat dalam lingkar yang menjadi kesukaan kita, ya. Nah, untuk bertanya lebih lanjut tentang hal-hal yang berbau mistis, bisa langsung WhatsApp admin, nanti bisa dihubungkan ke nomor WhatsApp saya atau saya jawab langsung di sana. Jadi inilah sebuah kisah misteri berdasarkan kisah nyata. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Riwijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.